Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Dulu yang sering kita dengar adalah hegemoni tentara merah dari China yang akan menguasai negeri ini. Ternyata malah justru orang-orang dari kalangan habaib ini yang serakah ingin menjajah dengan cara yang sangat-sangat halus. Ingin menguasai spiritual keagamaan, ingin membedah ikatan ukhuwah Islamiyah, husnudzon yang selama ini kita berikan untuk mereka. Jahat dan sangat-sangat jahat. Ini harus bertanggung jawab. Ketua yayasannya sekarang harus bertanggung jawab. Tulisan-tulisan habaib, non-habaib, habibah, dan habib, itu semua siapa pelakunya? Yang masang mungkin orang-orang kita sendiri, orang-orang kita sendiri ini bermental inlander, jongos. Tinggal pesan saja ke tukang pembuat batu nisan itu, nanti dekatkan sana ya tempel. Rata-rata warnanya hitam tipis, ada yang pecah kok. Saya rekam di sini. Ada yang pecah di pintu keluar, di tengah pas pintu keluar, pas tengah jalan. Nggak mungkin, dulu itu nggak ada. Nggak ada itu. Bagaimana itu bisa terjadi, terlaksana kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam? Apalagi ketika kita dilanda corona, 3 tahun makam-makam tutup dari para peziarahnya, maka mereka lebih leluasa untuk apa saja, berbuat apa saja. Seperti yang telah terjadi pada situs warisan sejarah batu nisan Mbah Sunan Ampel yang dikuburkannya. Diganti dengan kuburan tinggi megah menjulang ala Yaman sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita ini yaitu tadi loh, penyakit kita itu tidak mau peduli. Ibarat kalau, ya mohon maaf nih, kalau kita nonton Watch Animal itu ya, ketika ada teman kita yang dimakan oleh singa, harusnya kita turut serta menolongnya, gitu, sebagai bukti kepedulian. Tetapi kita malah membiarkan terus bene, konus penting gak aku. Ya inilah yang membuat para penjajah, company digantikan Belanda, diteruskan lagi Inggris, pernah dulunya Portugis, Spanyol di Maluku, lalu Jepang, itu gara-gara ya kita. Kebiasaan kita seperti ini. Sulit untuk diajak bersatu, membahu dalam rangka menuju yang dituju. Tujuannya apa? Ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa. Meluruskan, memurnikan sejarah Nusantara. Supaya membuat anak cucu kita berbangga dengan leluhurnya. Leluhur kita ini bangsa hebat, bukan bangsa jahiliyah. Bangsa yang sangat ilmiah, sangat berperadaban tinggi. Walaupun dihina-hina, nggak berbaju, telanjang, nyembah pohon, dan lain sebagainya, itu hanya sebagian kecil saja. Karena dulu sebelum Islam datang di Nusantara ini, terjadi gap klan kasta-kasta. Ada kasta bawah, Sudra, ada di atasnya lagi Waisa, di atasnya lagi Satria, di atasnya lagi Brahma. Sehingga Islam datang untuk mengembalikan manusia menjadi ra'yah, masyarakat. Bahasa Arab itu kan, ra'yah, masyarakat, berarti musyarakah. Bersama-sama, bahu-membahu, membangun bersama, cuma tugasnya saja yang berbeda-beda. Wali Songo mengembalikan manusia seutuhnya, tanpa kasta, untuk berlomba-lomba menuju ridho Tuhannya, fastabiqul khairat, ke arah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Untuk tabungannya di kehidupan yang akan datang di hari akhiratnya. Tapi ternyata dibelokkan oleh para pencoleng, para pengaco, para penipu pembohong,
tukang membodohi bangsa ini. Sehingga ini yang terjadi. Mohon maaf saya agak keras ini karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Harus bertanggung jawab. Nanti akan kami hubungi dinas-dinas terkait yang ada di Tuban. Akan kami hubungi juga pengelola makam Mbah Sunan Bonang Tuban untuk mengembalikan harga diri bangsa, khususnya rakyat Tuban. Mungkin demikian sebagai mukadimah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti akan kegalauan, kegundahan hati saya. Teriris, perih dan pedih melihat kenyataan. Mungkin demikian, kita akan berinteraksi dengan panjenengan untuk membaca tulisan panjenengan.